Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom Mama Inang dan saudara-saudara sekalian. Kembali lagi dalam renungan pagi kita HKBP Bandung Reformanda pada Selasa 25 November 2025. Tapi sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, yang masih Tuhan sediakan hingga pada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh bangun dan dapat boleh untuk melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan memulai membaca renungan kami. Kiranya Tuhan yang menjadi berkat dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memahami dalam kehidupan kami masing-masing. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amanginang dan saudara-saudara sekalian, yang menjadi nats renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Ratapan atau dalam bahasa Batak Andung-Andung. Ratapan 1 ayatnya yang ke-20 saya akan bacakan bagi kita boleh mengikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah dalam bahasa Indonesia. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batasku, aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumahku oleh penyakit sampar. Dalam bahasa Batak, ia ale Jahoba, setata maha gogotaki, pola gusang butuhaku, jala dibaling ate-ateku di bagasanau. Alama gutur situtu au gabe punu au di bahen podang sian ruar, di bahen hamatean di bagasan jabu. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang dan saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini yaitu meratap kepada Allah. Dengan mendengar kata ratapan, artiannya kita memberikan fokus kita, kekhususan kita hanya kepada Allah. Dalam bahasa Batak Andung-Andung sama juga dengan ratapan, kitab ratapan inilah kitab yang dituliskan oleh Nabi Yeremia yang berisikan tentang doa dan seruan hati dari Nabi Yeremia ketika dalam situasi, kondisi bagi bangsa Israel yang dibuang ke Babel, tembok-tembok Yerusalem dan serta bait-bait suci yang ada di Yerusalem diruntuhkan oleh Allah. Ini semua karena kedosaan ataupun ulah dari umat Israel. Tetapi apapun yang terjadi bagi umat Israel, Yeremia tidak tinggal diam. Inilah bentuk doa dan seruan hatinya kepada Tuhan, ratapannya kepada Tuhan tentang betapa pedih, betapa hancur hatinya dan mengharapkan kasih kepada Tuhan. Sehingga bentuk kitab ini adalah bentuk kitab ratapan dari Nabi Yeremia. Amanginang dan saudara-saudara sekalian, ketika kita membahas tadi kondisi bangsa Israel dibuang ke Babel, bahkan tembok-tembok di Yerusalem dan rumah-rumah bait suci dari Yerusalem itu dirubuhkan oleh Allah karena dosa mereka. Tentu ketika kita bayangkan kita ada di posisi itu, tentu kita gencar. Kita takut. Kita minta pertolongan dari siapapun. Tetapi yang paling penting, Yeremia tetap mengingat bahwa dia harus minta pertolongan daripada Tuhan. Bagaimana ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengalami pergumulan,
tantangan, ataupun apapun yang menghambat dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Kita boleh menjawab di hati kita masing-masing. Mungkin di antara kita ada yang langsung menangis karena kesedihan hati. Ada yang langsung marah, ingin meluapkan kekesalan yang atas yang terjadi. Ada yang menyendiri, merenung, bahkan sampai dengan berdoa. Tetapi Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, melalui nats kita pada hari ini, merataplah kepada Allah. Sesusah apapun, sesulit apapun yang kita pikirkan itu mungkin tidak bisa kita lalui, tetapi dengan meratap kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar seruan daripada umatnya. Seperti Yeremia yang senantiasa walaupun dalam pergumulan, tantangan, tapi dia tetap berseru kepada Allah untuk apa yang terjadi dalam kehidupannya saat itu. Sehingga Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, pada kita hari ini, seruan putus asa itu kita berikan kepada Tuhan. Seputus asa apapun kita dalam kondisi kita di sekolah, di kampus atau di pekerjaan, bahkan di keluarga juga, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, meskipun kondisi batin kita yang remuk, tetaplah kita mengaku dosa dan kesalahan kita hanya kepada Tuhan. Sulit bagi kita mungkin menyadari, tapi marilah Amang Inang, pengakuan dosa itu akan membantu kita untuk merefleksikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, tentu saya yakin juga kita tidak mudah untuk bisa mengkondisikan hati kita ketika kita dalam kesedihan, kepedihan, kesusahan. Tetapi ketika kita yakin, seperti yang dikatakan pada ayat ini, Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa besar hatiku terbolak-balik, dan pemberontakan keturunanku dibinasakan, dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah bentuk seruan. Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk mendengar apapun yang kita sampaikan. Sampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Sehingga Amang Inang, ada 4 hal yang bisa kita ambil melalui nats kita pada hari ini. Yang pertama, penderitaan tidak meniadakan hubungan dengan Tuhan. Meskipun banyak penderitaan, tantangan, bukan berarti hubungan kita dengan Tuhan terputus. Dan yang kedua, penderitaan mengungkapkan kita ke dalam dosa, mendekatkan kita atas apa yang telah kita lakukan. Ini adalah bentuk dari dosa yang telah kita lakukan. Dan kita minta Tuhan itu hadir kembali. Walaupun Tuhan itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Kita yang kadang lupa dan mau meninggalkan Tuhan. Tetapi mintalah dan teruslah berharap hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah penderitaan itu adalah universal. Artinya kita semua bisa merasakan penderitaan. Tidak pikir kaya miskin, banyak uang dan banyak harta, ataupun tidak ada uang. Tetapi kita semua mendapatkan penderitaan daripada Tuhan. Tinggal bagaimana kita menghadapi dan berserah kepada siapa kita mau memberikan diri kita untuk pada Tuhan. Oleh karena itu, Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh meratap hanya kepada Tuhan, menyerahkan segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang mengetahui, yang dapat memberikan apapun yang kita minta sesuai dengan kehendaknya dan tepat pada waktunya. Kiranya Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami telah bersama-sama ya Tuhan mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami bisa menjadi hamba-Mu ya Tuhan, yang senantiasa meratap hanya ke dalam kepadamu ya Tuhan, untuk setiap persoalan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami hanya menyerahkannya semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sepanjang hari ini untuk segala aktivitas, pelayanan kami, kegiatan kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, yang tuntun kami ya Tuhan. Tuhan, yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, apapun yang menjadi aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dan kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.